wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Suryanti dan Ibu Farida, serta selaku dosen pengampu, serta Ibu dosen praktisi yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya rancang. Sebelumnya, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 435. Lalu di sini sudah ada modul ajar yang telah saya susun untuk kelas 3 fase B pada mata pelajaran IPAS dengan topik telinga sebagai indera pendengaran. Modul ini dirancang berbasis pembelajaran mendalam yang menekankan pada pemahaman bermakna, kesadaran belajar, dan pembelajaran yang menyenangkan. Modul ini ditujukan untuk peserta didik kelas 3 fase B dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, dari segi struktur, modul ini sudah lengkap mulai dari identifikasi peserta didik, karakteristik, dan kebutuhan belajar. Lalu peserta didik diketahui sudah memiliki pengetahuan awal tentang telinga sebagai pembelajaran, sehingga pembelajaran difokuskan pada pendalaman konsep, bukan pengenalan dari nol. Nah, lalu di sini sudah ada materi pelajaran. Jadi pokok-pokok materi yang akan dipelajari dalam bab ini itu meliputi pengertian indera pendengaran, bagian-bagian telinga dan fungsinya, proses kerja telinga dan menerima bunyi, cara merawat kesehatan telinga, dan penerapan fungsi indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini ada dimensi profil lulusan yang sudah tepat dengan strukturnya, yaitu maksimal 4, ada DPL 3, DPL 5, DPL 7, dan DPL 8. Lalu pada bagian capaian pembelajaran atau CP ini, modul ini mengacu pada standar pemerintah, khususnya pada elemen pemahaman panca indera, yaitu peserta didik memahami bentuk dan fungsi panca indera. Khususnya pada elemen pemahaman panca indera dan fungsinya, artinya arah pembelajaran ini sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Lalu CP tersebut kemudian diturunkan pada menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini tuh tujuan pembelajarannya jadi lebih spesifik, seperti mengidentifikasi bagian telinga, menjelaskan fungsi tiap bagian, lalu memahami pentingnya pendengaran, dan yang terakhir menerapkan cara merawat telinga. Setelah itu, selanjutnya TP disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP yang runtut berdasarkan KKO, dimulai dari pengenalan identifikasi, yaitu mengamati dan mengidentifikasi. Lalu yang kedua, pemahaman konsep dan fungsi, itu memahami dan menjelaskan. Lalu yang ketiga itu analisis dan kesadaran, itu menganalisis. Lalu yang terakhir, refleksi dan penerapan, hingga menerapkan. Di sini juga praktik pedagogisnya, pendekatannya dengan menggunakan pembelajaran mendalam. Model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning. Metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, ceramah, dan permainan. Lalu untuk pemanfaatan digital, saya menggunakan video pembelajaran YouTube, presentasi interaktif PPT, PowerPoint, lalu ada platform WordWall. Oke, pada pengalaman pembelajaran itu yang awal itu akan dilakukan apersepsi dengan tebak suara, yang itu ditayangkan sebuah video tebak suara hewan. Dengan nanti anak-anak diminta untuk
mendengarkan itu suara hewan apa, lalu mereka akan menjawabnya. Dan setelah itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Bagian tubuh apa yang kita gunakan untuk mendengar suara tersebut? Lalu anak-anak menjawab telinga. Setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Setelah itu saya akan melakukan ice breaking. Untuk selanjutnya, pada inti pembelajaran, saya akan memberikan penjelasan melalui PPT yang telah saya susun, dan ada video proses masuknya suara ke dalam telinga. Setelah itu, siswa diminta untuk berdiskusi, mengerjakan LKPD, dan presentasi. Lalu pada kegiatan penutup, setelah mereka presentasi, saya mengajak peserta didik untuk bermain bisik berantai. Jadi permainannya itu nanti akan berupa satu kelompok akan disusun untuk berdiri semua dan berdiri untuk sederet. Nanti di orang pertama yang di depan itu akan menyampaikan apa yang telah saya berikan kalimatnya, lalu mereka akan berbisik-bisik ke temannya dan melanjutkannya kepada teman di belakangnya. Lalu jika sudah sampai belakang, temannya yang di belakang akan menjelaskan, mengucapkan apa yang mereka dengar dari teman ke teman. Nah, jika kalimatnya benar, maka di situ memberikan saya akan mengaitkan dengan fungsi indera pendengaran. Jadi, semisal ada teman-teman yang salah dalam pengucapan atau salah dalam memberikan kalimatnya seperti yang di awal, maka saya akan mengaitkannya dengan fungsi indera pendengaran. Jadi, misal ada yang salah, saya akan mengucapkan. Nah, jadi anak-anak, kita sangat sangat perlu untuk merawat dan menjaga telinga agar kita bisa mendengarkan dengan jelas begitu. Dan juga saya akan menanyakan apakah yang disampaikan tetap sama atau bisa berubah. Lalu pada kegiatan penutup, yaitu saya akan melakukan refleksi dan evaluasi. Saya menggunakan evaluasi dengan media board wall. Jadi peserta didik itu akan maju satu persatu ke depan untuk menjawab satu soal. Dan teman yang lain yang belum maju itu menulis jawaban di kertas. Begitu. Lalu di sini saya sudah ada bahan ajar PPT. Bahan ajar yang digunakan berupa PPT interaktif yang dirancang visual dan sederhana agar sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3. Isi PPT meliputi pengertian telinga sebagai indera pendengar, fungsi telinga dalam kehidupan sehari-hari, lalu bagian-bagian telinga, dan proses kerja telinga dalam menerima bunyi. Dan di sini juga ada cara menjaga kesehatan telinga. Lalu PPT ini tuh tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga dilengkapi gambar dan alur proses. Sehingga membantu siswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Selain itu, PPT ini juga mendukung prinsip yaitu meaningful, materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mindful, siswa diajak fokus memahami proses pada bagian video ini. Lalu joyful learning, tampilan menarik dan interaktif. Jadi PPT ini tuh berfungsi sebagai media utama untuk membantu penyampaian konsep secara efektif. Selanjutnya di sini saya ada LKPD. Nah, untuk LKPD ini digunakan sebagai sarana untuk
melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pada LKPD ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian telinga seperti ini, lalu menuliskan nama-nama bagian sesuai nomor yang ditunjuk di bagian kolom ini, lalu LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Dan satu kelompok itu berisi 4-5 orang sehingga melatih kerjasama, diskusi, dan komunikasi. Dari sisi tujuan, LKPD ini tuh berfungsi untuk menguatkan pemahaman konsep kognitif, melatih keterampilan psikomotorik, dan mengembangkan sikap sosial afektif. Jadi LKPD ini tuh tidak hanya sekedar latihan, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, di sini ada asesmen pembelajaran. Pada asesmen pembelajaran ini dirancang lengkap dan berkelanjutan meliputi 3 tahap. Yang pertama ada asesmen awal, dilakukan melalui tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang telinga. Tujuannya agar guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Lalu yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen ini itu dilakukan selama proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, pengajaran LKPD, dan presentasi hasil. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif. Untuk yang dinilai itu meliputi untuk asesmen formatif yang dinilai itu meliputi pemahaman konsep, keaktifan, kerjasama, dan kerapian hasil kerja. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif. Ini tuh dilakukan di akhir pembelajaran menggunakan word wall. Tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Lalu ranah penilaiannya di sini itu saya menilai mencakup 3 ranah. Yang pertama itu ada kognitif, itu pemahaman materi. Lalu yang kedua ada afektif, yaitu sikap dan kerjasama, dan psikomotorik, keterampilan dalam mengerjakan dan menyampaikan. Lalu begitu saja. Dengan demikian, penilaian tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses belajar siswa. Jadi, kesimpulan pada hari ini modul ajar sudah sesuai dengan kurikulum, CP, TP, ATP sudah jelas dan sudah runtut. PPT mendukung pemahaman konsep, lalu LKPD mengaktifkan siswa, dan asesmen menilai secara menyeluruh. Sehingga semua komponen saling terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan menyenangkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan Ibu dosen praktisi dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.